Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas yaitu membuat simulasi dari rangkaian RLC sumbernya AC menggunakan Proteus. Jadi di kelompok 11 itu ada dua anggota. Yang pertama Heru Nurwaskito Aji, NPM-nya itu NPM belakang 016. Yang kedua Dinar Nazmul Hakim Mahario, NPM belakangnya 056. Jadi tadi kita udah ngerangkai pakai Proteus, disimulasikan di Proteus, dan ini hasil dari simulasinya. Jadi tuh ini gambar rangkaian RLC AC-nya, dan yang ini gambar dari gelombang osiloskop dari simulasi Proteus juga. Lalu slide berikutnya, nah di sini tuh ada perhitungannya. Jadi perhitungannya itu pertama diketahui sumber tegangannya itu 50 volt AC, terus frekuensinya itu 1500 Hz. Terus ada komponennya juga, komponennya itu R1 nya 200, R2 nya 1 helium 2, terus C1 nya kapasitor satunya itu ada 8 mikrofarad. Terus di rangkaian RLC AC itu tegangannya itu diukur di tiga titik apa? 3 titik setelah resistor. Nah, jadi setelah induktor dan setelah kapasitor, maka didefinisikan dengan dua loop dengan memecah jalur arus. Nah, yang pertama itu ada menggunakan analisa mesh dulu. Jadi di analisa mesh itu kita tentukan dulu loop 1 dan loop 2-nya. Dan loop 1 itu diketahui V1 R L terus menjadi titik tengah. Nah, itu diantara node diantara L dan C. Lalu loop keduanya dari node tengah, yaitu LC. Terus ke C, terus kembali lagi ke V1. Terus induktor L adalah itu elemen bersama. Nah, jadi di loop 1 itu ada V5. Nah, V5-nya itu I1R plus buka kurung I1 min I2 tutup kurung JWL titik. Terus penyederhanaannya itu V5 sama dengan I1 buka kurung R plus JWL tutup kurung minus I2 buka kurung JWL tutup kurung itu persamaan 1. Nah, jadi loop 1 dan loop 2 itu menentukan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Lalu ini persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya itu ada langsung ke penyederhanaannya min I1 buka kurung JWL tutup kurung plus I2 buka kurung JWL plus 1 per JWL tutup kurung. Nah, ini penyederhanaan dari persamaan 2. Lalu langkah berikutnya itu di JWL. JWL-nya itu sama dengan J kali 9420. Jadi selanjutnya disederhanain lagi menjadi 1 per JWL sama dengan min J kali 1323,52. Nah, di persamaan 1 itu diketahui 50. Jadinya menjadi I1 buka kurung 200 plus J 9420 karena tadi J kali 9420 terus tutup kurung dikurang I2 J 9420. Nah, persamaan 2-nya itu diketahui 0. Jadi dia sama dengan min I1 buka kurung J 940 tutup kurung plus I2 940 dikurang J 1323,52 tutup kurung, dan ini adalah penyederhanaan akhirnya yaitu min I1 buka kurung 9420 tutup kurung plus I2-nya itu dikali J 8101,26. Nah, di slide berikutnya itu ada kita penyelesaiannya menggunakan eliminasi dan distribusi. Distribusi salah. Jadi yang pertama kita tuh masukkan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Jadi persamaan 1-nya itu min I1 buka kurung J 9420 tutup kurung plus I2 plus J 8101,26 sama dengan 0. Lalu yang kedua itu penyederhanaannya I1 sama dengan I2 kali 8101,26 per 9420. Hasilnya 0,86 I2 atau kali I2 ya. Terus selanjutnya 50 sama dengan I1
dikali 200 plus J9420 dikurang I2 dikali J9420 itu sama dengan 0,86 I2 dikali 200 plus J9420 minus I2 dikali J9420. Lalu untuk mencari penyeradan paling akhirnya kayak gini. Jadi yang pertama 50 sama dengan I2 dikali 0,86 kali 200 tambah 0,86 dikali J9420 dikurang J9420. Lalu penyeradan paling akhirnya itu ini, yaitu I2 50 sama dengan I2 dikali 172 dikurang J1310,48. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita cari I2-nya. Jadi gimana cara nyari I2-nya? Tinggal diubah aja ininya ke sini dan 50-nya ke sini. Jadinya I2 karena ini pindah ruas, jadinya dari dikali jadi dibagi. I2 sama dengan 50 bagi 172 dikurang J1310,48. Lalu selanjutnya itu penyederhanaannya 1172 dikurang J buka kurung dikali 310,48 ya Ji ya. Terus sama dengan akar 172 per kuadrat ditambah 1310,48 kuadrat sama dengan ini akarnya itu sama dengan 1321,72. Nah, karena ini udah ketemu, jadi kita bisa langsung nyari I2-nya. Jadi cara nyari I2-nya itu sama kayak tadi, tapi ini udah disederhanain jadinya bisa ketahuan I2-nya. I2-nya itu sama dengan 50 dibagi 1,321,72 dan hasil akhirnya itu 37,8 miliampere. Dan I2-nya I1 sorry 0,86 dikali 37,8. Jadi hasilnya 32,5 miliampere. Nah, poin selanjutnya setelah udah di analisa mesh, selanjutnya kita ke analisa nodenya. Nah, di analisa node itu sumber AC V5 sama dengan VS sama dengan 50 sin dikali 2pi kali 1500 T. Terus V-nya itu mengalir ke R1-nya itu 200 ohm, kapasitor satunya ini L ya. L-nya itu 1 helium dan kapasitornya itu 8 nanofarad. Terus karena ini analisa node ya, jadi kita langsung ke node satunya. Node 1 itu bisa dibilang V1-nya lah. Itu caranya gimana? Caranya V1 dikurang V5 dibagi R ditambah V1 min V2 dibagi JWL sama dengan 0. Nah, node 2-nya atau V2-nya itu V2 kurang V1 per JWL ditambah JWL kali V2 sama dengan 0. Selanjutnya itu diketahui R-nya itu resistor 200 ohm, L-nya itu 1 helium, Henry emang? Iya. Henry. Berarti salah sebut, sorry. Berarti satunya itu Henry tadi. C-nya itu kapasitor. Tadi itu 8 nanofarad ya. Nanofarad berarti 8 kali 10 min 9 F farad. Terus W-nya itu 2pi F. Jadi 9420 radian per second. VS-nya itu 50 volt. Nah, jadi node satunya itu karena tadi udah diketahuinya itu node satunya ini tinggal dimasukin aja ya atau disubstitusi. Jadi tinggal V1 dikurang 50 plus 200 plus J9420 dikali V1 kurang V2 sama dengan 0. Nah, hasil paling penyeradan persamaan satunya itu diketahui V1 dikurang 50 ditambah buka kurung 200 per J9420 tutup kurung dikali V1 dikurang V2 sama dengan 0. Nanti persamaan satunya. Nah, ini persamaan duanya setelah disubstitusi menjadi hasil akhirnya yaitu V2 dikurang V1 dibagi J9420 ditambah J7,54 dikali 10 pangkat min 5 V2 sama dengan 0. Dan setelah ini persamaan 1 dan persamaan 2 nya itu diketahui
hasil paling akhirnya dan atau ya paling sederhananya lah dari Note 1 itu V1-nya itu 49,86 dikurang J kali 2,60 V, atau ini Note 1 itu RL tadi ya. RL, resistor induktor. Nah ya, sesuai kata J, jadi hasil akhirnya itu 49,93 volt. Dan Note 2 nya itu V2 nya itu atau Note 2 nya itu LC. Nah, induktor dan kapasitornya. Dan V2 nya itu paling akhirnya hasilnya 172,31 per kurang 7J 8,98 V. Lalu hasil akhirnya 172,54 V. Nah, jadi itu adalah dua analisa mesh dan analisa nodenya ya. Dan yang terakhir ini tuh ada analisa dari gambar yang simulasi Proteus yang telah kita lakukan. Jadi analisa dari gambar rangkaiannya dan gambar gelombang osiloskopnya. Jadi gambar yang ada di hasil Proteus kelompok kami itu terutamanya di bagian gelombang osiloskop, grafik itu menunjukkan respon fasa dari rangkaian RLC yang terdiri dari resistor, induktor, kapasitor. Lalu resistor dan induktor tersebut itu dihubungkan ke sumber tegangan sinusoidal. Nah, terus gelombang digambar ada dua warna, yaitu biru dan kuning. Jadi dari gambar simulasi tadi terdapat dua warna gelombang, biru dan kuning. Jadi gelombang kuning itu mendeskripsikan atau menggambarkan tegangan sumber, sedangkan gelombang yang berwarna biru melambangkan arus atau tegangan pada salah satu komponen. Dapat dilihat di gambar simulasi tadi di kelompok kami, gelombang biru itu tertinggal atau duluan yang warna kuning lah. Karena apa? Hal tersebut itu tentu saja memiliki fundamental sendiri, yaitu karakteristik khas yang dipunyai rangkaian RLC, di mana arus itu tertunda terhadap tegangan akibat sifat induktif dari lilitan. Pergeseran fasa ini menunjukkan bahwa adanya resistansi induktif yang mempengaruhi waktu respon arus terhadap perubahan tegangan. Jadi sekian hasil kerja kelompok tugas DAR membuat simulasi rangkaian RLC menggunakan Proteus, dan simulasi tersebut dijadikan laporan. Jadi ini adalah hasil laporannya dan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton hasil dari tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah.